Shalom, selamat pagi Oma. Apa kabar pagi hari ini? Yang bersuka kita bisa lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Kita semua sangat senang setelah sebulan tidak berjumpa dan hari ini kita kembali menikmati sukacita dan hadirat Allah. Mari kita akan segera mulai pada kita pagi hari ini. Saya ajak kita mau berdoa, mohon berkat Tuhan, sehingga setiap kita benar-benar mengalami lawatan Tuhan, sukacita dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang begitu sangat baik, Allah yang selalu menyertai dan memelihara kami. Hari ini kami datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Ada banyak berkat yang sudah kami jalani dan kami nikmati. Itu sebabnya biarlah hari ini merupakan waktu di mana kami naikkan syukur kami, pengagungan kami, pujian kami kepadamu ya Allah. Itu sebabnya mari Engkau yang memimpin ibadah dan memberkati ibadah ini. Engkau juga yang mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami terobosan yang daripada Allah. Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami, kekasih-kekasih Tuhan, sehingga setiap kami mengalami damai, pemulihan, kesembuhan yang dari Allah. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap kita siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak. Halo. Ada kabarnya luar biasa ya hari ini ya. Saya percaya ya orang-orang opa-opa, tante, om yang datang ke tempat ini, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita mempunyai satu kerinduan, kita mempunyai hati yang haus akan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Biar kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan satu kerinduan. Karena saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin.
satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Amin ya. Pada saat kita tinggal, kita melekat pada Tuhan, itu yang menjadi kekuatan hidup kita. Kan kita tahu Dia Allah yang memberikan kekuatan. Pada saat kita berjalan satu langkah hidup kita aja, kita tahu itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Satu hari kita ada sampai saat ini, itu semua juga ada karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita tetap setia, kita tetap mengiring Yesus selama hidup kita. Amin.
menjadi hamba-Mu yang setia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami semua yang ada di tempat ini, supaya kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan dengan baik dan jelas. Dan biarlah firman itu bisa menjadi daging di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan hati-Mu, berikan pikiran-Mu, sehingga dapat menyampaikan dengan sederhana dan dengan jelas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu lagi di tempat ini. Perjalanan agak sedikit terhambat karena ada kebakaran di jalan apa tadi. Ahmad Yani waktu kami mau masuk ini jadi ngantrinya panjang sekali, 25 menitan gitu ya. Nah, saya datang tidak sendirian, saya datang dengan sahabat-sahabat saya, ada kami berlima. Dan kami kenal persahabatan kami ini sudah 40 tahun lebih sejak gereja, bahkan sebelum gereja DKPB ini memulai. Salah satunya adalah seorang ibu yang ya saya baru kenal, baru lulus HB kemarin, dari minggu kemarin kita habiskan selesai HB. Dan ibu ini adalah tentunya orang yang luar biasa, cinta Tuhan, proses hidupnya mengalami Tuhan secara pribadi. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, saya ingin Ibu Yanita akan sharing bahwa bagaimana Allah menuntun dia, memberkati hidupnya, dan membuat orang yang militan memutuskan untuk benar-benar mau menjadi anak dan hambanya. Silakan Ibu Yanita. Beri tepuk tangan. Terima kasih, shalom semua. Bapak-bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nama saya Bu Yanita. Saya 74 tahun. Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman kehidupan saya. Sebetulnya hidup saya ini ya biasa-biasa saja lah. Tapi ada proses Tuhan yang luar biasa pada saya. Pada waktu saya masih muda, kurang lebih 40 tahunan, usia 40 tahunan, saya mengalami kepahitan di dalam rumah tangga. Pada waktu itu saya tidak punya pegangan apa-apa, tidak ada tempat berlindung, hanya mengetahui Tuhan, belum mengenal Tuhan. Saya sebetulnya saya dari agama Katolik dan hanya mingguan aja gerejanya, jadi tidak tahu siapa Tuhan yang sebetulnya itu siapa, saya nggak tahu. Saya mengalami kepahitan dalam rumah tangga sehingga saya galau, goncang, tidak ada pegangan siapa. Dan waktu itu saya dikenalkan dengan teman saya, seseorang yang ternyata waktu saya berkenalan itu saya merasa dilindungi, sorot matanya ngayomi, tenang gitu. Jadi saya tuh kenalan sama itu, ternyata dia seorang nabi palsu. Dia mengaku nabi yang dititisi oleh banyak, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Gautama, siapa aja pokoknya banyak, semua itu nitis ke dia. Dan dia juga punya ajaran. Saya juga ikut nyusun ajarannya. Maaf ya, waktu itu saya tidak mengenal Tuhan lah, hanya tahu Tuhan aja. Memang itu kehidupan saya yang kelam. Tapi saya juga bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih mau menerima saya kembali.
selama 20 tahun lebih saya ikut dengan nabi palsu itu gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2000 lebih, 2007 kalau saya, nabi palsu itu meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sudah mau menerima saya kembali, jadi meninggal, saya bebas. Waktu saya ikut dengan nabi palsu itu, saya tidak boleh bergaul dengan siapa-siapa, dengan saudara juga tidak boleh, dengan siapa aja, dengan teman-teman. Jadi ada sekelompok teman-teman yang lain itu ya 50-an lah dalam kelompok itu, sehingga saya putus hubungan dengan saudara semua. Setelah nabi palsu itu meninggal, saya diajak sama anak saya untuk ke gereja. Tapi waktu itu saya kan belum menerima panggilan Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan di mana-mana sama aja. Berdoa di rumah juga sama, tidak usah ke gereja itu tidak apa-apa. Yang penting kan aku berbuat baik. Itu pendapat saya dahulu. Setelah 2021, anak saya itu mengalami musibah. Tokonya terbakar habis, sampai habis sama sekali. Waktu itu saya kan tidak dikasih tahu sama dia kalau tokonya habis. Saya WA dia ngomong, anu mah ini udah jalan Tuhan, jadi apapun ya kita ikuti aja gitu, dia bilang. Jadi waktu itu saya gimana gitu, rasanya kok imannya kok tebal sekali gitu. Terus setelah itu kan saya suka minat di anak saya yang ini, suka diajak ke MDC, kalau minggu diajak ke MDC. Suatu waktu itu saya dengar khotbahnya waktu itu pendeta Andreas, dan masuk sekali di hati saya. Maaf ya, saya suka nangis karena cerita. Tahun 2021 itu saya mulai ke MDC, tapi ya hanya mingguan aja. Setahun yang lalu, tahun 2023, saya memutuskan ikut DK. Itu pun panggilan. Sebelumnya saya juga tidak tahu apa itu DK, apa itu HP, saya tidak tahu. Tapi anak saya sudah ikut DK. Terus saya diajak ngomong anak saya tak ikut DK, pengen ikut DK. Waktu itu ada healing dengan Mem Dani waktu itu. Nah, waktu itu ada lagi sebelumnya ini, selama waktu sebelum ikut DK itu saya juga masih mengalami kepahitan, tapi kepahitannya itu lain. Kepahitan saya ini dari keluarga saya terdekat yang saya tinggal satu rumah di Surabaya. Saya tidak akan nyebut siapa ya, tapi pokoknya keluarga saya terdekat, dia itu suka maki-maki saya tiap hari, dan maki-maki, segala omongan kebun binatang semua ke saya. Itu suatu kepahitan yang luar biasa, sehingga saya itu sakit hati, dendam. Bukan hanya maki-maki, tapi dia kalau misalnya lagi kumat gitu, semua dipecahin. Pintu, kaca, semua dipecahin. Jadi saya kayak stres banget, sampai gemetar gitu. Sampai saya tuh WA pendeta minta doanya bagaimana. Saya kan nggak bisa doa, doanya bagaimana, saya sampai gitu. Terus waktu saya ikut DK, saya healing sama Mem Dani. Waktu itu saya ada yang menyebutkan harus mengasihi, mengampuni, memberkati. Setelah itu saya merasa Tuhan itu manggil saya. Saya bisa mengampuni, mengasihi, memberkati yang menyakiti hati saya itu. Saya benar-benar merasa Tuhan itu memanggil saya. Tuhan mau mengampuni saya yang telah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun. Itu tidak bisa saya lupakan. Sampai akhirnya saya juga ikut HB, dan saya berjanji dengan Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan sisa usia saya ini. Saya mohon supaya Tuhan memberikan saya usia yang lebih panjang dalam keadaan sehat. Saya ingin melayani Tuhan. Demikian. Dan terima kasih ya.
kasih Bu Yanita. Ini adalah pertama kali kesaksian, dia melakukan kesaksian. Jadi luar biasa, saya sangat diberkati dan baru tahu latar belakangnya begitu nggak enaknya, tidak ada damai sejahtera. Dan sekarang Bu Yanita, kalau saya ketemu hari Minggu, mukanya selalu ceria, semangat dalam memuji Tuhan, dan selalu nampak rapi dan cantik. Terima kasih Bu Yanita, Tuhan berkati. Hari kita melihat poin tentang dipanggil untuk berbuat. Nah, setiap kita hidup kita ini mempunyai tujuan, benar? Siapa di sini hidupnya tidak punya tujuan? Ada ya? Tujuannya kemarin, hari ini, siang ini ngapain? Apa? Makan? Oh, ibadah, ya ibadah. Jangan lupa, jangan khawatir, nanti setelah ini kita akan makan sama-sama ya. Saya udah lihat di sana ada bobo enak. Semua kita mempunyai tujuan di dalam hidup. Bekerja ada tujuannya, berkeluarga ada tujuannya, tidak berkeluarga pun tetap single juga ada tujuannya. Terus apa? Setelah berkeluarga mempunyai anak ada tujuannya, tidak mau mempunyai anak juga ada tujuannya. Pasti semuanya ada. Dan sekarang kita semua, siapa di sini yang adalah orang Kristen? Siapa di sini yang Kristen? Semua ya. Oh, kenapa menjadi orang Kristen? Pasti ada tujuannya. Demikian juga kalau kita di luar sana ada tumbuh-tumbuhan ya, ada tanaman-tanaman. Kenapa ditanam? Ada tujuannya untuk keindahan. Kalau itu pohon yang berbuah, ada tujuannya. Kalau pisang kita berharap pisangnya nanti berbuah lebat dan enak, punel, manis rasanya. Kalau punya pohon apel juga punya tujuan. Nanti tujuannya biarlah dia tumbuh dan biarlah nanti apelnya bunker-bunker gitu ya, kisut-kisut, enggak toh? Apelnya yang bagus, yang tidak berulat, yang manis dan seger rasanya. Semua apa yang kita lakukan itu mempunyai tujuannya. Nah, untuk menjadi orang Kristen itu apakah seperti tadi Bu Yanita, ujuk-ujuk dia bisa menjadi pengikut Kristus? Sebelumnya dia pengikut daripada ilah Allah yang lain, yang bukan Allah. Kemudian apa yang membuat Bu Yanita? Itu ada panggilan, dipanggil oleh Tuhan. Caranya macam-macam. Nabi palsunya dibikin meninggal sehingga tidak ada lagi pemimpinnya. Itu panggilan Allah dalam hidup kita. Waktunya, caranya beda-beda. Nah, setelah dipanggil Tuhan, bukan dipanggil itu kita selalu bilang, oh orangnya sudah meninggal, dipanggil Tuhan gitu ya. Dipanggil, siapa yang mau dipanggil Tuhan? Takut ya. Maksudnya dipanggil itu langsung gitu ya. Dipanggil itu untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya gitu ya. Kita semua senang kalau dipanggil oleh Tuhan, mau dipanggil oleh Tuhan. Nah, di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 8. Nah, di situ ada banyak gambar. Saya tidak dapat pointer ya. Gambar yang ini ada 1, 2, 3, 4. Karena ini gambar dari Tiongkok, dari Cina. Itu katanya bacanya dari kanan Kiri. dari sini ke sini, betul? Kiri. Biasanya kita kan kalau nulis dari kiri ke kanan. Ini dari sana ke sini, mirip Arab ya. Misalnya pakai gambar itu ya seperti ini. Mungkin Ibu bisa membaca itu artinya apa. Di sini menjelaskan tentang
menjelaskan tentang berbagai perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus pada suatu kali dia mulai mengajar di tepi danau. Yesus selalu memakai perumpamaan. Kenapa? Untuk memudahkan, menggampangkan orang murid-muridnya itu mengerti. Kenapa? Karena Yesus itu anak Allah, ilahi. Kata-katanya kalau terlalu muluk-muluk, tidak membumi, percuma murid-muridnya tidak mengerti. Karena itu dia memakai perumpamaan-perumpamaan. Dan di sini perumpamaan tentang seorang penabur. Benih ada 4 macam. Itu ya, di gambar itu ada 4. Yang pertama adalah benih yang ditanam jatuhnya di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung. Burung suka makan benih, bukan? Dimakannya benih itu sampai habis. Artinya apa? Di ayat 15 dan seterusnya, artinya adalah orang benih itu adalah melambangkan firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini kita semuanya mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis. Si burung ini dianggap iblis, dilambangkan iblis. Dengan demikian jangan dianggap kalau ada burung gagak hitam mencelok di rumah kita kedatangan iblis. No, itu takhayul ya. Ini hanya perumpamaan, bisa aja sih yang digambar itu burung gereja, burung apa ya. Kebetulan ini yang saya dapatkan burung hitam seperti burung gagak. Dilambangkan sebagai iblis yang mengambil firman yang baru disebarkan itu sampai habis. Firman Tuhan tidak sempat nyantol di pikiran kita karena sudah terlanjur dimakan habis oleh si iblis. Apa contohnya? Rajin ke gereja. Siapa di sini siap minggu ke gereja? Ada? Semua, makanya pintar, bagus. Terus duduknya di mana? Tempat duduk yang biasanya saya duduk. Nantinya yang ini sebelah sana, sebelah sini, sebelah sini. Itu kecenderungan kita karena sudah merasa nyaman dengan tempat duduk yang kita dudukin itu. Kenal dengan temannya sebelahnya, dan biasanya minggu depannya akan ketemu lagi dengan teman sebelahnya itu di tempat duduk yang sama, betul? Jadi sepertinya terus kita kontrak sepertinya ya tempat tersebut. Kalau pas kita datangnya sedikit terlambat, ada orang yang mendudukin, rasanya gimana? Gak tahu ya kalau itu tempatku. Ya memang gak tahu karena tidak ada namanya. Merasa tidak sejahtera sepanjang firman Tuhan. Karena aku duduknya jadi di sana, biasanya di sini, jadi di sana juga enak. Teman sebelahku nggak kenal. Terus pemandanganku ketutupan orang di depanku yang lebih tinggi dari aku. Tidak ada namanya sejahtera. Akhirnya apa? Memberikan kesempatan kepada pikiran-pikiran yang tidak nyaman itu, nggak bisa fokus ke firman Tuhan. Oke, lihat-lihat HP aja, gitu ya. Ada WA ada di sini, harus saya balas, kalau enggak nanti saya ketinggalan. Mengalihkan banyak fokus dengan WA, dengan pikiran. Setelah ini aku makan apa ya? Aku mau kemana ya setelah ini ya? Enaknya makan apa ya? Di mana ya? Firman Tuhan diambil oleh si iblis, keluar dari gereja tempat duduk berdiri, amin, pergi. Firman Tuhannya apa? Lucu loh. Siapa yang khotbah? Orangnya gendut, mungkin orangnya pakai jambang gitu ya. Terus orangnya rambutnya keriting gitu. Firman Tuhannya apa? Lucu loh dia bilang tadi. Cerita tentang kelucuannya. Firman Tuhannya apa? Lupa. Yang ingat bentuk sosok hamba Tuhannya dengan guyonannya yang lucu. Nggak dapat firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penabur ya, perumpamaan penabur. Benih jatuh di apa? Tanah yang berbatu.
di lapisan tanah tipis, karena batu jadi tanahnya cuma tipis. Kena sinar matahari lagi, langsung putih. Di ayat Markus 4 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, cocok firman Tuhannya ini. Tapi mereka tidak berakar, tidak sempat berakar karena lapisan tanahnya tipis dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Apa contohnya? Kita mendengar firman Tuhan yang mungkin mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kemudian apa? Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu firman Tuhan. Amin. Wah, gembira, antusias menerima firman Tuhan itu. Dan dia mengalami pergumulan dalam hidupnya. Mungkin suami atau istrinya bermasalah, anaknya ada masalah di pekerjaan dan sebagainya. Sudah berdoa loh aku seperti firman Tuhan itu. Sudah bertahun-tahun loh aku melakukannya, berdoa. Tetapi kenapa tidak terjadi perubahan di dalam keluargaku? Tidak terjadi perubahan di dalam pekerjaanku. Percuma berdoa, percuma Tuhan, percuma datang hari Minggu ibadah. Murtad. Kita lupa bahwa kita berdoa ada jawaban Tuhan 3 macam. Apa? Ya, tidak, dan tunggu. Nah, maunya kita tuh serba instan. Dijawab Tuhan, anakku atau suami atau istriku menjengkelkan sekali. Sekarang PDW Tuhan ubahkan hidupnya. Terus kita mau Tuhan itu instan. Berdoa pagi, sore, ketemu suami atau istri dan anak, pulang berubah jadi manis sesuai dengan yang kita harapkan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan menjawab doaku. Berdoa, Tuhan, aku lagi butuh sesuatu. Enggak, baru selesai amin, ada ting-tong, ada tok-tok, orang ketuk pintu mengirimkan barang yang kita harapkan, kita inginkan. Saya sering sih mengalami gitu. Kok lagi kepingin makan apa gitu ya, misalnya lemper gitu ya. Ini nggak berapa lama ada teman yang ngirimin lemper, pas banget. Thank you ya, aku lagi kepingin lemper, kamu mengirim lemper. Happy apa nggak happy? Pasti happy. Bagaimana kalau tidak terjadi? Berdoa. Saya lahir dari latar belakang tidak Kristen, Konghucu papi mami saya. Disekolahkan di sekolah Kristen. Sejak kecil saya ikut sekolah minggu, kenal dengan Yesus. Kepingin kalau minggu ke gereja, dibolehkan sih sama papi mami saya ke gereja. Kepingin dia teman-teman ada papa mamanya. Saya enggak, sendirian sama cici-cici saya. Kepingin kerinduan berdoa, Tuhan tolong papi mamiku supaya kenal Tuhan. Oh, terus tentang akhir zaman ya, semakin remaja mendengar firman Tuhan tentang akhir zaman. Aduh, saya takut, aku selamat sendiri. Tapi mamiku gimana? Kasihan mereka. Saya sampai nangis-nangis sama Tuhan, tolong Tuhan. Tidak terjadi. Ternyata jawaban Tuhan adalah tunggu, gitu ya. Di situ Tuhan mengecek, melihat niat hati kita berdoa, kesungguhan, kesetiaan kita. Tuhan ingin kita didewasakan, diproses supaya benar-benar berakar. Mami saya percaya Tuhan Yesus saat saya SMA. Bayangin dari SD berdoa sampai SMA, kira-kira 10 tahun. Papi
Tetapi saya baru mengenal Yesus setelah mami saya meninggal. Caranya Tuhan itu luar biasa, tidak terpikirkan oleh logik saya. Waktu mami meninggal, kami tentunya semua menangis karena cukup mendadak. Meninggalnya diketahui Senin kanker, Rabu dioperasi, Senin berikutnya meninggal. Jadi kagetnya belum sempat selesai karena dibilang kanker. Seminggu kemudian pulang meninggal dunia. Nah, di saat itu kami semuanya sudah mengenal Yesus. Terus kita bilang sama papi, ini perpisahan sementara. Satu kali kami pasti akan ketemu mami lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang gimana dengan papi? Dan tidak pakai lama, papi waktu itu bilang, iya, saya mau mengikuti Yesus, saya mau dibaptis. Dibaptislah papi saya oleh menantunya yang waktu itu brewok, Yeremia. Keadaan papi mami saya yang tahu persis itu Cisyok, karena Cisyok ini dulu tetangga dengan kami di Mojoagung. Jadi bagaimana Cisyok itu tahu papi mami saya bukan dari Kristen, bukan dari kaum Hindu latar belakangnya. Itulah prosesnya daripada apa yang kita inginkan terjadi. Terbentuk dulu iman percaya kita, dibentuk melalui proses. Seperti batu, benih firman Tuhan di batu, cepat bisa bertumbuh tetapi tidak lama. Begitu kena proses, kena masalah, murtad, tidak Tuhan lagi. Bagaimana dengan benih yang ketiga? Ditaburnya jatuhnya di mana itu? Di tempat berduri, semak-semak berduri, tunas tumbuh terhimpit dengan rumput, rumputnya semakin besar, tapi dia sudah terhimpit oleh carang-carang itu. Apa yang terjadi? Tidak dapat berbuah. Nah, artinya ada di ayat 18-19, orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang membuat tidak berbuah? Kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan hal yang duniawi. Tadi Bu Yanita mengatakan sepertinya dia beribadah, dia percaya, mempunyai iman, tetapi iman kepada siapa? Membingungkan, tidak hanya membingungkan, menyesatkan. Sepertinya dia taat, tetapi tidak berbuah hidupnya. Seringkali Bapak Ibu di sini yang punya toko rame, mengeluh, cuapek, seharian juga sempat duduk, makan sampai tidak sempat, pembeli datang terus melayani orang. Toko sepi, ngomel juga. Sepanjang hari orang lewat tok gak disi mampir. Ngomel, sama ya ngomelnya. Capek duduk nungguin pembeli datang. Anak naik kelas, lulus, senang. Nilaimu lu kok udah sebagus nilainya si itu. Kamu lu kok kalah sama si itu. Ngomel lagi. Ambisi menjadi kaya secara cepat dan mudah, ikut tawaran berbagai macam yang dikatakan bisnis. Seringkali saya mendapat WA atau tawaran dari teman-teman, ini loh keuntungannya loh, cuma dalam 3 bulan, waduh bisa 50% balik modalmu. Saya punya anak 2. Tadi sudah kelihatan nggak My Family? Belum, nanti aja terakhir. Oh itu muncul sendiri. Satu laki-laki yang sudah usia 31, satu
perempuan usia 22. Sudah bisa diajak diskus, diajak ngobrol. Saya tanya pada anak-anak ini, loh, Mami dapat tawaran ini. Terus anak laki-laki saya bilang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Kebaikan, namanya apa sih istilahnya bahasa Inggris apa? To be true itu loh, Pak. Yang sangat impossible. Kelihatannya baik tapi sulit untuk dipahami. Jadi, Mam, janganlah yang gitu-gitu. Dulu saya pernah sharing mereka. Dia pernah ikut yang robotik gitu. Saya bilang hati-hati. Itu tuh sudah zaman dulu sudah ada, cuman packagingnya saja yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, kejahatan itu tidak ada yang baru sebetulnya. Pada zaman perjanjian lama, zaman dulu, itu kejahatan itu sudah terjadi sampai dibuatlah hukum Taurat untuk batasan supaya orang-orang itu tahu batasan kehidupan. Dibuatlah hukum Taurat karena begitu banyaknya kejahatan. Nah, kejahatan yang sekarang yang mau investasi, yang mau apapun itu hanya packagingnya saja yang dirubah macam-macam yang sesuai dengan tren masa kini sehingga bisa menarik orang untuk terjerumus di dalam hal-hal tersebut. Janganlah kita tadi apa? Yang nomor 3 seperti firman yang tidak bisa berbuah karena tidak ada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu tidak mendasari hidup kita, tetapi hidup kita banyak dikuasai oleh kekhawatiran dunia, oleh keinginan-keinginan dunia, keserakahan, iri hati, sehingga sulit untuk mengucap syukur, ngamuan, serakah, medit, tidak tahu berterima kasih, berpikiran selalu negatif, sombong, ingin menguasai orang lain, tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Lo padahal rajin lo ke gereja, padahal rajin lo memberikan persembahan. Tetapi kenapa tidak ada damai sejahtera? Kenapa tidak ada sukacita? Karena firman Tuhan itu tidak sempat bertumbuh, karena lebih memberikan prioritas hidupnya, pikirannya, hatinya kepada hal yang duniawi. Lebih percaya omongannya orang-orang yang berdasarkan logika manusia yang macam-macam daripada firman Tuhan, janji firman Tuhan. Temanku tuh loh mengatakan, katanya enggak boleh loh gina gitu. Firman Tuhan mengatakan apa? Turutilah firmanku, hormatilah orang tua, mengucap syukurlah, mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Doa Bapak kami itu lengkap sekali. Bagaimana kita bisa hidup terberkati kalau kita sulit mengampuni, kalau kita menaruh dendam, kalau kita menaruh sirik, iri hati, kikir. Bagaimana berkat Tuhan itu ada? Orang lain kamu ya, kalau depositonya sudah sekian digit, barulah kamu tuh memberi donasi, berbagi kepada orang lain. Duit di deposito aja nggak ada, kok masih mau memberi persembahan, mau memberi pertolongan kepada orang-orang yang butuh pertolongan? Nantilah, itu nanti kalau sudah tabungan depositomu tinggi. Firman Tuhan mengatakan apa? Lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih percaya kepada nasihat orang-orang fasik, logika dunia daripada firman Tuhan. Siomu apa? Babi. Hati-hati ya kalau babi. Kan saudara Bapak Ibu ingat di Kejadian, susunan Allah menciptakan seisi dunia ini. Hari pertama, hari kedua, hari keempat binatang-binatang. Hari kelima, hari keenam terakhir manusia diciptakan. Waktu Allah menciptakan manusia dikatakan apa? Sesuai dengan
gambaran Allah, setara dengan Allah. Kemudian Adam dikasih wewenang kuasa untuk menguasai bumi. Binatang-binatang itu disuruh namain. Yang lebih berkuasa yang memberi nama atau yang diberi nama? Yang memberi nama. Siapa yang memberi nama? Manusia. Kenapa kita mau disamakan dengan babi, sapi, ular, naga, sio-sio itu loh. Terus kita menyatakan, oh babi, kalau babi berarti babi itu kan males. Maksudnya dia tidak perlu bekerja, dikasih makan aja sampai gemuk, lalu dibikin coba, dibikin kecap, sate, gitu. Kaki babi kenapa Pak? Cikyok, cukyok, ya toh. Kalau kamu siap babi, nggak usah kerja, pasti kamu enak terus hidupnya. Nggak mau. Firman Tuhan bilang apa? Orang tidak bekerja, nggak usah makan. Yang diikuti mana? Sio babinya atau firman Tuhannya? Janganlah kita mau dibodohin, dikibulin, dibohongin oleh pemikiran-pemikiran manusia. Yang kita mau pegang dan percayai hanya satu, apa? Firman Tuhan. Orang ngomong apa? Dicocokkan. Firman Tuhannya ada nggak? Kalau nggak ada, delete, coret, box, nggak butuh, jangan dipakai. Nah ini yang keempat. Yang keempat, orang dibantu di situ. Benih yang jatuh di tanah yang baik, ya tumbuh dengan suburnya dan berbuah, ya menjadi besar, berbuah lebat, bisa 30 kali lipat. Kalau benihnya ditanam 1 ons, 1 kilo, dia bisa menuai 30 kilo, 60, bahkan 1 ton, berlipat kali ganda. Yaitu adalah orang yang mendengar dan menjamu firman itu, lalu hidupnya bisa berbuah. Kita mau menjadi pendengar firman Tuhan dan pelaku. Tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi bilang lakukanlah yang terbaik selama masih ada kesempatan. Jadi kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena waktu itu tidak mungkin bisa dikasih kesempatan kedua. Tapi kalau tidak, ada yang di sini pernah mati dan bangkit kembali. Jadi ada kesempatan kedua ya? Nggak ada, hanya Yesus saja. Kalau kita diberi kesempatan hidup, ini kesempatan yang tidak akan terulangi. Kalau kita mati ya sudah mati. Jadi selama kita diberi kesempatan oleh Allah, lakukan yang terbaik, lakukan firman Tuhan, karena itu yang dikehendaki Allah. Bagaimana untuk hidup yang berbuah itu? Mau dikoreksi, ya? Tidak karena PDW, tidak merasa aku yang paling benar. Ngeyel. Di sini siapa yang suka ngeyel? Tidak ada, puji Tuhan, ya. Hidup yang mau dikoreksi. Kemudian tidak ngeyel, gampangnya mau mengakui, iya aku ini memang ngeyelan ya. Aku ini memang orang yang sulit. Aku ini memang orang yang bencek loh. Akui. Kalau kita mengakui akan kekurangan-kekurangan kita dan tidak menyalahkan orang lain, aku begini, namuan karena dia menggarai terus. Siapa yang disalahkan? Orang lain. Akunya yang paling benar. Ya. Betul? Ada yang di sini yang mengaku dirinya yang paling benar? Tidak ada. Terus mau berubah dulu, jadi akhirnya bisa berbuah. Jangan diwolak-walik ya. Berbuah dulu, baru berubah. Tidak. Jadi urutannya itu 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3, 4. Oke? Mau dikoreksi?
mau mengakui, mau berubah, sehingga kita bisa berdoa. Siapa hidupnya yang mau berdoa? Haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan. Oke, semuanya mau. Mari kita mendeklarasikan kalau aku dipanggil mau untuk berdoa. Semuanya bisa baca? Atau perlu saya tuliskan bahasa poinnya dulu? Mandarin? Enggak ya, mungkin tidak kalau cium. Kita ngomong sama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Aku dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk hidup yang berbuah bagi keagungan dan kemuliaan namanya. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Bukan untuk supaya aku dipandang orang, bukan untuk supaya aku dipuji orang, tetapi untuk keagungan dan kemuliaan namanya. Terakhir, Tuhan memberkati ya. Kita berani melakukan ini karena kita mau menjadi pengikut Yesus. Kita mau menerima panggilan Allah, meresponi panggilan Allah, tidak menyia-nyiakan karya salib Yesus. Dia sudah sangat menderita dan mau menderita, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengomel, tidak pernah menyesali akan dia menerima kehendak Allah itu. Dan dia mau melakukan ini karena apa? Karena mengasihi kita semua. Dan kalau dia tidak hanya sekedar mengasihi, tapi dia memanggil kita untuk dijadikan anak kesayangannya, untuk diberikan kepercayaan, untuk menyaksikan keagungan kebesaran namanya. Itulah hidup yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami semuanya adalah anak-anak-Mu yang Engkau panggil. Terima kasih Engkau memanggil kami, Engkau melayakkan kami, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami bisa menjadi saksi-Mu dan kami bisa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cik ini putus sekolah minggu saya. Sampai sekarang tetap awet, tidak berubah. Terima kasih Cik Siong. Ya, saya kenal Ibu Melian ini, dia masih belum TK. Masih kecil. Terima kasih untuk Ibu Melian yang sudah melayani kami. Juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendampingi Melian pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada bulan depan tanggal 17 Juli. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum bisa hadir pada pagi ini bisa diingatkan, nanti kita ketemu lagi tanggal 17 Juli di tempat ini. Kemudian di gereja kami juga ada ibadah sekolah minggu remaja pada pukul 8 pagi setiap minggu. Bapak Ibu yang mempunyai cucu bisa dikirim ke tempat ini untuk mengikuti sejak dini mereka diajar untuk mengenal Tuhan. Kemudian juga ada kebaktian pemuda jam 10.30 di tempat ini, dan kebaktian umum jam 8 di tempat ini. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu yang belum bergabung di gereja lain bisa bergabung di tempat ini. Juga tadi tidak ketinggalan, di gereja kami juga ada pelajaran DK. Seperti tadi menceritakan tentang ikut pelajaran DK, di tempat kami juga ada. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengikuti pelajaran ini bisa menghubungi saya, nanti yang ngajar bukan saya tapi Pak Sony. Ya, mungkin pengumuman dulu. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan.
Kita akan tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan setiap kami Tuhan, di mana kami naruh benih-benih itu, dan bukan di tempat yang salah ya Tuhan, tapi di tempat yang tanah yang subur ya Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang Engkau suka ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar tadi. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati kami yang mengelola keuangan ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan saksikan tarian dari Kalen Misteri. Sing tempat belum. Yesus
Ibu? Ya, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberi kekuatan, kesehatan, memberi waktu untuk kita hadir beribadah di Karet Ministry. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Saya tertarik sekali dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yuliani. Saya pilih yang keempat, ya, supaya kita berbuah di masa lansia ini. Mari kita kemudian untuk hidup, karena di akhir zaman ini kalau kita hidup benar, kalau kita hidup tidak mementingkan diri sendiri dan kita hidup di dalam kasih, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Demikian juga kalau kita sudah tua, tidak ada kerjaan, mari kita doakan anak cucu kita supaya anak cucu kita jauh dari pencobaan, jauh dari ujian apa yang diderita oleh mereka. Tapi melainkan kalau kita mendoakan anak kita terus dan kita giat, mereka akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu hari lansia jatuh tanggal berapa? Bulan berapa? Berdiri yang tahu, ayo tanggal berapa, bulan berapa? Betul. Ya, tapi kali ini tidak ada hadiahnya ya. Hadiahnya tanggal 17 Agustus kita akan mengadakan lomba-lomba ya. Jadi hari ini kita akan memperingati hari lansia. Ya, kita mengajak semua teman-teman, Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh semangat. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sudah berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia barang pajak? Meskipun masih diberi, mengapa kita malu? Mengapa merasa resah? Kulit ibu tidak masalah. Tetap semangat di hari tua. Nyanyikan segera lagi dengan semangat. Haleluya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sudah berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia barang pajak? Dia sudah tua masih hidup. Mengapa kita malu? Mengapa
undang. Mungkin ada oma, om tante di sini yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan atau mungkin berdiri. Kami dengan senang hati menyambut oma, opa semua. Selamat datang. Ini ada sedikit kenangan 2 menit dari Asyid yang akan membagikan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengundang, ada lagi apa nih? Bersukacita bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di bulan Juni. Kami melihat betapa setianya Engkau Tuhan, betapa kasihnya Engkau kepada mereka, betapa ajaibnya pemeliharaan atas hidup mereka. Tak terhitung banyaknya berkat-berkat Allah yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Itu sebabnya kami bersama-sama bersukacita dan mengucap syukur dan memohonkan kiranya Tuhan semakin memberkati mereka, memberkati di dalam kehidupan mereka,
rumah tangga, di dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan terus tambahkan yang terbaik, dan apa yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Dan mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan jagai langkah-langkah mereka ke depan, lindungi mereka dari segala jahat, mara bahaya, sakit, penyakit. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang terus menyertai, melindungi mereka Bapa, berkati mereka, puaskan mereka dengan kebaikan-Mu. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Limpahi mereka dengan segala yang baik yang datang daripada Allah, sehingga hati mereka senantiasa melimpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat Tuhan turun di situ mereka, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani. Tuhan berkati ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ibadah. Mari kita bangkit berdiri, Oma-oma, Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit, keluarga kami yang sakit. Kami membawa Ibu Gilkoa dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, sembuhkan dia. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakitnya disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa buat Ibu Kirau, Tuhan berkati hamba-Mu ini. Jamah dia, lepaskan dia dari segala penyakit yang dideranya. Damai Allah, sukacita Allah turun dan kesembuhan mengalir. Kami juga menyerahkan Bapak Rocky dalam tangan Tuhan. Hari ini juga mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami tolak setiap penyakit, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sembuh karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau menjalani hari-hari kami ke depan di dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Itu sebabnya di akhir ibadah ini kami mengarahkan hati kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami memohon kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus turun atas setiap kami, sehingga kami terus berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa bulan depan. Shalom.
loh. Ya, ya, ya. Aku nggak usah ya. Iya, iya. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Oh, makanya nggak usah wes ya. Ya, tekan dulu ya. Ya. Rata aku. Bentar ya. Aku juga rata. 1, 2, 3. Terima kasih, ayo. Kita panggilnya Cici. Berlima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, tunggu 3. Kena, ayo. Ya, di belakang manggo, ayo. Ayo. Ya, ayo. 1, 2. Biasa udah anak-anak yang mau melayani. Ayo. Ayo, oke. 1, 2, 3. Oke, Pak. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Ini wis kabeh. Iya, tapi sebagian tidak ambil sini. Itu foto-foto sebagian. Oh ya wis, kirim aku. Ya. Makasih. Ya, makasih. Belum pulang? Belum juga. Lagi ini. Kita mungkin tinggi ya tadi. Saya jaga sini ya, kita ginjing dulu.